Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kepri. Kepri bangkit lawan COVID. Bersama saya Siska Ramalia, pemirsa, pada hari ini kami sedang berada di kantor Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, di mana pada episode sebelumnya kami sudah menghadirkan narasumber dari ID, MUI, tokoh masyarakat, serta Sekda Provinsi Kepulauan Riau yang terkait membahas tentang vaksin Sinovac, dan dinyatakan oleh MUI bahwa vaksin Sinovac aman, halal, dan suci. Berbagai macam upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19, mulai dari kewajiban mematuhi protokol kesehatan, kemudian adanya sekarang vaksin Sinovac, dan diantaranya yaitu ada kampung tangguh. Apa sih kampung tangguh tersebut? Saya yakin pemirsa di rumah masih banyak yang belum mengetahui apa itu kampung tangguh. Dan untuk itu kami menghadirkan 6 orang narasumber kami dari Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur. Langsung saja kita sapa bersama narasumber kita pertama, yaitu Bapak Sekretaris Camat, yaitu Bapak Subianto Esos MM. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Kabar baik. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Narasumber kita kedua yaitu Bapak Lurah, yaitu Bapak Rizwan Effendi Nasution Esos. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya Pak. Siap, semangat Siap, kita semangat. terus. Narasumber kita selanjutnya yaitu Kapolsek Bintan Timur, AKP Ulil Rahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya Pak mengayomi masyarakat. Betul, tetap Baik. semangat. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Dan Ramil 02 Bintan, Kapten Infanteri Aswandi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Sehat. Pak ya. Semangat ya Pak ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Kelihatan kok dari auranya. Oke. Dan pemirsa selanjutnya ada Kepala Puskesmas Sungai Lekop, Dr. Zailendra Permana. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak sudah divaksin? Alhamdulillah sudah sampai tahap Bagaimana nih kedua. Pak kondisi setelah divaksin? Alhamdulillah tidak ada kendala. Tidak ada kendala? Tidak ada kendala, tidak ada penyakit penyerta juga yang Tidak ada. menjadi hambatan untuk Sehat ya vaksinasi. Pak? Tidak Alhamdulillah seperti sehat. yang di hoak-hoak yang Tidak, takut tidak. divaksin ya Pak? Jangan percaya hoak. Jangan percaya hoak. Oke, nanti kita bahas tentang vaksin Siap, ya Pak. siap. Baik. Selanjutnya ada RW 007 yaitu Bapak Andri Setiawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Kelihatan kok semangatnya. Sehat. Baik Pak, saya pertama beralih ke Bapak Sekretaris Camat dulu ya Pak. Berbagai macam upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan semua terlibat bersama-sama, baik itu masyarakat, OPD, FKPD, semua terlibat Pak. Dan salah satunya didengar yaitu ada kampung tangguh. Apa sih Pak kampung tangguh itu? Baik Ibu Siska. Ya. Untuk kampung tangguh itu suatu kampung atau pos untuk menangkal COVID-19 dengan mengutamakan kearifan lokal, dengan cara mendorong masyarakat lokal dengan berinisiasi mengatasi COVID-19 secara mandiri karena masyarakat kita mempunyai karakter yang berbeda. Kemudian perlu di sini saya sampaikan bahwa Kecamatan Bintan Timur ini mempunyai 4 kelurahan. 4 kelurahan. Dan untuk Kelurahan Sungai Lekop itu kampung tangguh yang pertama dicanangkan, dan untuk Kelurahan Sungai Enam menyusul. Kemudian untuk Kelurahan Kijang Kota insya Allah hari Sabtu, dan untuk Kelurahan Lengkuas dalam rangka persiapan, dan insya Allah mereka ada 3 perusahaan besar di sana, Kram Rubber, kemudian ada Sangkua, Ya. ada Sunpot juga. Mereka akan membuat perusahaan kampung tangguh. Perusahaan kampung tangguh. Saya rasa demikian. Jadi kalau untuk di Kecamatan Bintan Timur ini sendiri ada berapa kampung tangguh Pak? Untuk sementara
Sungai Lekop Sungai Lekop. baru satu, kemudian insya Allah nanti akan menyusul, ya. Untuk di Sungai Lekop ini baru satu. Baru Ya? satu. Baik, terima kasih Pak. Saya beralih ke Pak Lurah ya, Pak Rizwan. Iya Bu. Masih semangat ya Pak? Siap Bu, masih semangat. Masih semangat. Pak Rizwan, tadi disampaikan oleh Pak Sekcam bahwa di Kecamatan Bintar Timur ini salah satunya Sungai Lekop. Siap Bu. Nah, dari mana sumber pendanaan untuk dapur umum di Kampung Tangguh ini, Pak? Seperti beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan Bu di Kampung Tangguh ini, sumber pendanaan itu Bu berasal dari swadaya masyarakat Bu. Swadaya masyarakat luar Jadi biasa. kita bersama unsur terkait yang ada di kelurahan ini, ada lembaga-lembaga organisasi tingkat kelurahan, bersama masyarakat bersatu padu Bu untuk membantu korban yang terkena COVID, baik yang isolasi mandiri maupun yang positif Bu. Kalau untuk relawannya sendiri, apakah memang dari Kampung Tangguh sendiri atau dari Kelurahan Sungai Lekop ini, atau ada warga lain yang untuk relawan? Ada Bu, jadi kita di Kelurahan Sungai Lekop ini terdiri dari 33 RT Bu ya, dan RW ada 8. Jadi masing-masing RT itu ada petugas relawan yang kita tugaskan sebagai relawan tangguh di masing-masing kampungnya. Jadi semua itu dibantu juga, ada lembaga-lembaga lain Bu, ada LPM, ada Karang Taruna, ada FKPM, ada dari Melayu Raya, dan banyak lagi organisasi yang bersama-sama membantu untuk pencegahan COVID ini di kelurahan kita Bu. Berarti relawan ini memang hatinya juga sudah terpanggil ya Pak Ya, ya? Alhamdulillah Bu. Malah jadi berani-berani kali ya relawan Iya. kita ini. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Lurah. Saya beralih ke Bapak Kapolsek Bintan Timur, AKP Ulil Rahim. Pak Ulil, kalau untuk Kampung Tangguh ini, mengapa dinamakan Kampung Tangguh? Kampung Tangguh ini merupakan juga sebagai program prioritasnya Kapolri, dan kami juga sebagai pemantapan pendukung upaya penanganan COVID-19, dengan salah satunya adalah dengan meningkatkan Kampung Tangguh yang ada di wilayah. Jadi dengan ada Kampung Tangguh ini sebagai salah satu sarana atau program kegiatan dalam rangka upaya pencegahan maupun penanganan COVID-19 yang saat ini dilaksanakan sampai ke tingkat paling kecil, yaitu di RT dan RW. RT RW. Seperti Jadi itu. merupakan program utama juga dari kepolisian ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih. Saya beralih ke Pak Dan Ramil. Masih semangat Pak? Semangat nih Tetap dari cara semangat. geraknya. Baik Pak Dan Ramil, bagaimana sih tugas Bapak mengawasi proses di lingkungan masyarakat? Tugas kami dari Koramil, pengamanan dalam Kampung Tangguh ini ya membantu mulai dari kelurahan, RT RW dalam rangka mengantisipasi masyarakat kita lagi dalam isolasi. Kita dari Koramil membantu jangan sampai pencemaran bertambah di wilayah kita. Akhirnya dari Kelurahan Sungai Lekop juga wilayah kerja kami membentuk suatu Kampung Tangguh dan posko menjaga pencemaran atau menambahnya COVID yang ada di wilayah kita, Bu. Kalau tupoksi dari Dan Ramil sendiri ya bagaimana Pak dalam pelaksanaan keseharian Kampung Tangguh ini? Terima kasih. Kalau untuk tupoksi kami dari Koramil membantu pemerintah daerah khususnya tingkat kecamatan, membantu pihak kepolisian tingkat Kapolsek. Kami selalu bekerja sama. Jangan sampai terjadi penambahan di wilayah kerja kami, kelurahan, kecamatan, dan Kapolsek, Bu. Tingkat Di antaranya pencegahannya bagaimana tuh Pak? Turun langsung ke masyarakat atau bagaimana? caranya kami turun langsung ke masyarakat, terutama bagi anggota kami Babinsa dengan Pak Lurah, warga langsung turun ke masyarakat, Ibu. Langsung turun ke masyarakat ya. Saya beralih ke Pak Lurah lagi deh, saya penasaran nih. Pak Lurah, Kampung Tangguh ini berarti kan menampung pasien-pasien COVID. Iya, Bu. Apakah dari awalnya ada penolakan dari warga setempat? Alhamdulillah Bu, untuk masyarakat Sungai Lekop ini respon masyarakat cukup positif Bu ya. Jadi masyarakat mendukung sepenuhnya bagi pasien yang sudah
positif maupun sedang isolasi. Jadi masyarakat tidak menolak apabila ada warga kita yang sedang diisolasi di kampung kita, Bu. Apakah sebelumnya warga kan memang sudah pasti menerima nih? Apakah sebelumnya warga sudah menerima mungkin sosialisasi apa itu COVID sampai mereka mau wilayahnya dijadikan kampung tangguh? Ya, Bu. Jadi kita melalui perangkat yang ada, Bu, dan ada relawan-relawan yang ada, kita sudah mensosialisasikan ke masyarakat terkait masyarakat yang terkena dampak COVID itu. Jadi akhirnya ketika ada warga kita yang terkena, jadi masyarakat sudah tidak mempermasalahkan lagi untuk diisolasi di kampung kita, Bu. Justru saling bahu membahu Ya, saling Pak, bahu-membahu, siap Bu. menerima ya Pak. Iya, Bu, itu. Bahkan menjadi relawan ya. Relawan, Bu, ya. Luar biasa Siap, Bu. masyarakat Sungai Lekop pemirsa. Alhamdulillah, Bu. Ya, selanjutnya saya ke Kepala Puskesmas Sungai Lekop, Dr. Zailendra. Iya, Pak Dokter, masih Siap. semangat? alhamdulillah masih semangat. Alhamdulillah masih semangat. Tadi sudah disampaikan bahwa Bapak sudah mendapatkan vaksin Sinovac. Kemudian kondisinya sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Diinformasikan dong sama pemirsa TV Kepri bahwa Bapak sudah divaksin, tetap sehat, tanpa ada gejala-gejala yang seperti hoak-hoak yang beredar Pak. Ya, alhamdulillah. Seperti saya sampaikan di awal, jangan percaya hoak. Karena apa? Saya sudah buktikan sendiri bahwasanya vaksinasi aman, sehat dan halal. Jadi tidak ada kendala sesuatu apapun dalam hal setelah pasca vaksinasi. Jadi jangan beredar rumor bahwa vaksin tidak baik atau lain hal, karena saya buktikan sendiri, saya petugas kesehatan dalam menangani kasus COVID, kita perlu vaksinasi untuk kekebalan tubuh. Berarti aman, halal, Aman dan halal. suci ya Pak ya? Suci, betul sekali. Oke, baik. Kampung Tangguh Pak. Bapak selaku Kepala Puskesmas Sungai Lekop yang dimana di sini memang berdepan dengan pasien-pasien COVID ya Pak ya. Iya. Apa sih tugasnya Bapak sebagai Kepala Puskesmas? Alhamdulillah berkat kerjasama yang solid kita di lapangan bersama Pak Lurah sebagai Ketua Satgas di bidang kesehatan. Pada awal terbentuknya posko kesehatan ada 4 lini sektor yang harus ditangani. Benar. Di mana pertama bidang pencegahan, kemudian yang kedua bidang penanganan, kemudian yang ketiga bidang pembinaan, yang keempat bidang pendukung. Kesehatan berdiri di bidang penanganan. Penanganan, betul. Kami sudah lakukan untuk bidang penanganan yaitu 3T. Apa itu 3T? 3T itu berupa tracing. Tracing ini pelacakan kasus, kemudian testing. Setelah kita temukan kasus di tracing, kita lakukan testing, benar tidaknya. Kemudian kita lakukan treatment. Nah, selain 3T ini, bidang kesehatan juga membawa bidang vaksinasi dan karantina. Itu yang menjadi tupoksi di bidang kesehatan untuk bidang penanganan. Seperti itu. Kalau sejauh ini Kampung Tangguh di Sungai Lekop ini sudah menampung berapa pasien COVID? Alhamdulillah, saya ceritakan dari awal di tahun 2020 untuk puskesmas kita menangani kasus 1.307 kasus untuk kasus tracing termasuk perjalanan dan tracing treatment juga sama testing. Nah, untuk tahun 2021 kita udah menangani sebanyak 48 kasus. 48 kasus di mana dari 48 kasus di bulan Januari sampai sekarang terdapat 17 kasus di Sungai Lekop dan 2 kasus di Gunung Lengkuas. Nah, banyak di Sungai Lekop, tapi alhamdulillah kerjasama kita dengan Satgas diketuai Pak Lurah dapat berjalan dengan baik, dapat optimal dan menangani kasus dengan sempurna. Saling bahu-membahu ya Pak ya. Siap, betul. Kalau untuk saat ini pasien yang sedang diisolasi untuk saat ini? Untuk saat ini masih ada 2 kasus yang aktif. 2 kasus yang 2 kasus yang aktif. Ada sekitar 17 orang sudah selesai pemantauan kita lakukan untuk kelurahan Sungai Lekop. 2 kasus aktif. Ada 9 orang kita lagi nunggu kasus keluarnya hasil swab dari BTKL Batam. Oke, pada saat ini masih ada 2 orang kasus aktif ya Kasus Pak aktif, ya. betul. Baik. Saya beralih ke Pak RW nih, Pak Andri Setiawan. Pak RW, Bapak kan pasti lebih dekat dengan masyarakat nih. Mungkin lebih secara langsung mendapat aduan dari masyarakat. Bagaimana proses Bapak mengawasi proses di lingkungan Kampung Tangguh ini? Terima kasih Bu. Jadi kami untuk
memahami kampung tangguh itu tentunya kami perlu pemahaman yang lebih rinci, karena ini suatu program yang sangat baik tentunya dari kepolisian ya. Juga kami juga mendapat bimbingan penuh dari Pak Lurah, kami, Pak Babin Kaptimas dan Pak Babinsa selaku 3 pilar di kelurahan ini yang benar-benar memberi pembinaan kepada kami, khususnya masyarakat kami. Artinya kami sebagai RW juga kami kumpulkan dengan RT kami bahwasan kampung tangguh itu sangat penting, Bu. Sangat Jadi penting. bagaimana cara kita memberikan edukasi terhadap masyarakat kita khususnya, apa sih itu COVID dan bagaimana sih kita untuk mencegah penularannya ataupun memutus mata rantainya. Tentunya ini perlu kita pendekatan secara persuasif terhadap masyarakat, memberikan edukasi yang positif terhadap masyarakat dan meyakinkan, sekaligus mengajak masyarakat untuk sama-sama berperan aktif, berpartisipasi dalam mensukseskan kampung tangguh ini, Bu. Adakah warga yang sempat menolak, Pak? Awal kita buat kampung tangguh ini memang kami banyak sekali dicerca pertanyaan-pertanyaan yang bahwasannya kampung tangguh itu seperti apa. Tentunya kami menyikapinya apa yang menjadi program ini adalah sangat baik, karena program ini dibuat sudah diuji kelayakannya mungkin dari para tim ahli dan lain sebagainya, dan akhirnya seluruh masyarakat kami benar-benar sudah bisa menikmati, Bu, merasakan apa pentingnya kampung tangguh itu sendiri. Bahkan menjadi relawan ya Pak ya. Siap. Luar biasa. Ini tidak Siap, Bu. terlepas dari peran Pak RW nih yang meyakinkan masyarakatnya. Ya, Luar Bu, biasa. bukan kami aja, Bu, Pak RT kami juga semua sangat mendukung, Bu. Saling bahu membahu. Baik. Saling bahu-membahu. Bapak-bapak mohon maaf, kita jeda sesaat boleh? Boleh. Baik, terima kasih. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda kami akan kembali lagi bersama Anda. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. profil pendidikan hanya di TV Kepri. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya, berbicara secara fakta dan akurat, para narasumber yang ahli di bidangnya, mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan.
Kapri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kapri Sepekan hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, Kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. profil pendidikan hanya di TV Kepri. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi bersama kami dan masih bersama narasumber kami yaitu Sekretaris Camat, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek Bintan Timur, kemudian ada Bapak Danramil 02 Bintan, Bapak Kepala Puskesmas Sungai Lekop dan RW 007 dari Kelurahan Sungai Lekop. Dan mereka ini berperan sangat luar biasa, sehari-harinya berperan mungkin melawan COVID ya Pak ya, sesuai sama judul acara kita. Saya pertama ke Pak Sekcam dulu ya Pak. Baik Pak, adanya Kampung Tangguh. Siapa yang memprakarsai Kampung Tangguh? Terima kasih Bu. Kalau kita berbicara sesuai dengan topik pembicaraan kita pagi ini, Kepri bangkit melawan COVID. Ya. Untuk Kabupaten Bintan ini kita dibagi ada empat wilayah gugus tugas penanganan COVID. Pertama satu untuk wilayah utara, Bintan Utara, daerah tengah itu induknya di Gunung Kijang. Untuk wilayah timur itu di Kecamatan Bintan Timur. Kecamatan Timur itu membawahi Kecamatan Bintan Timur, kemudian Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir, dan wilayah 4 itu Tamlan. Tamlan. Ya. Namun untuk Kampung Tangguh ini kita mengacu instruksi Mendagri nomor 3 tanggal 5 tahun 2021. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi dari awal bahwa untuk Kelurahan Sungai Lekop ini yang pertama kali. Yang pertama kali. Di Kecamatan Bintan Timur. Di Kecamatan Bintan Timur. Dan untuk yang lain insya Allah Sungai Enam sudah, yang lain akan menyusul. Yang lain akan menyusul ya Pak. Jadi untuk di Kecamatan Bintan Timur, Sungai Lekop ini yang pertama. Yang pertama. Baik, Pak Lurah, masih semangat? Masih Bu. Alhamdulillah masih. Pak Lurah, kalau untuk warga yang terkena COVID, apakah hanya warga Bintan saja yang boleh berada di Sungai Lekop ini atau semua atau bagaimana? Begini Bu, kalau untuk warga yang terkena COVID yang kita isolasi di wilayah kita Bu, kita memang memprioritaskan untuk warga tempatan Bu. Ya, jadi misalnya ada di RW 07 ini kita ada 2 yang positif dan yang sedang isolasi itu ada 3 orang, jadi berjumlah 5. Itu memang warga setempat Bu gitu. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan apabila ada warga wilayah RT lain tinggal di wilayah kelurahan kita, insya Allah masyarakat
kami tidak keberatan untuk isolasi mandiri di RW 007. Bahkan warga di luar Kabupaten Bintan misalnya? Kalau di Kabupaten Bintan, Bu, mungkin ada dinas terkait. Ada dinas terkait, jadi mungkin bukan masuk wilayah ke kelurahan kita, Bu, gitu. Tapi tetap siap menerima ya Pak? Siap, ya, Bu, insya Allah. ya, Insya Allah. ya? Selagi memang masih kita bisa bantu, kita membantu, Bu. Siap, terima kasih Pak. Saya beralih ke Bapak Kapolsek deh, AKP Ulil Rahim. Baik Pak, adakah syarat tertentu suatu wilayah yang bisa dijadikan sebagai kampung tangguh? Baiklah, untuk kampung tangguh ini memang kita upayakan di setiap kelurahan ataupun desa itu terlaksana adanya kegiatan kampung tangguh ini. Di kampung tangguh ini ada beberapa kategori yang kita siapkan. Pertama dari sisi kesehatannya tangguh, sumber daya manusianya yang tangguh, dari sisi ketahanan pangannya tangguh, dan juga dari keamanan ketertibannya juga tangguh. Jadi saat ini kita prioritaskan di wilayah Selekop ini juga mungkin ada berapa RW yang masyarakatnya yang sudah terdampak positif, dan kita prioritaskan untuk pelaksanaan kampung tangguhnya di sana. Sebagai apa? Sebagai upaya pencegahan dan penanganan supaya tidak lebih banyak lagi yang terdampak COVID-19 ini. Dengan menjalankan salah satu tugas utama dari kepolisian, Pak, apa tugas keseharian dari kepolisian di kampung tangguh itu sendiri? Ya, dari kampung tangguh intinya sesuai dengan program prioritas Kapolri, bagaimana pemantapan mendukung pencegahan penanganan ini. Jadi tidak hanya kepolisian yang dalam hal ini adalah Babin Kamtimas dan Babinsa juga ikut berperan dalam membantu seperti poin yang disampaikan Kapuskesmas tadi, ada 4 poin. 4 poin. 1, pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung. Jadi setiap poin kegiatan tersebut Babinsa, Babin Kamtimas serta RT RW setempat ikut serta membantu dalam kegiatan pencegahan maupun penanganan. Jadi tidak hanya berperan di satu fungsi kegiatan saja, tetapi dengan 4 kegiatan yang ada di kampung tangguh itu kita bersama-sama ya, dari TNI Polri, dari RT RW, dari kecamatan, kelurahan bersama-sama melaksanakan kegiatan tersebut sebagai upaya pencegahan dan penanganan. Bapak sendiri pernah nggak turun ke kampung tangguh langsung menjumpai pasien nih? Ya, untuk saat ini sudah ada masyarakat ya yang kemarin dibawa sudah terkonfirmasi positif, dilakukan isolasi mandiri. Dari ini juga kita bersama-sama ya, lagi bersama-sama dengan posko, dan juga kampung tangguh ini di wilayah Selekop ini juga terdapat posko penanganan ya, yang berada di kelurahan Selekop yang terdiri dari seluruh elemen masyarakat termasuk instansi ya bersama-sama. Dan kami juga kemarin juga bersama dengan lurah kecamatan juga ikut serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri, yaitu berupa makanan, vitamin dan juga peralatan yang digunakan untuk melengkapi ruang isolasi mandiri tersebut. Jadi juga memberikan berupa bantuan ya Pak ya, berupa vitamin dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dari pasien-pasien yang sedang diisolasi ini. Betul. Baik, saya beralih ke Danramil 02 Bintan. Kapten Infanteri Aswandi, Bapak sendiri pernah nggak turun langsung ke kampung tangguh ini? Kami dengan tugas wilayah cukup juga luas, Ibu. Untuk kami turun memang pernah ada 2 kali juga meninjau atau memantau melihat kampung tangguh. Melihat kampung tangguh? Iya. Jadi gimana suasananya Pak, atau meyakinkan anak buah Bapak, mungkin personil Bapak untuk tetap semangat berada di sana mungkin? Kalau untuk personil kami dari Koramil, kami yakin dan percaya semangatnya tetap untuk membantu masyarakat, Ibu. Karena penekanan kami sudah sampaikan, setiap kegiatan-kegiatan kau laksanakan dengan baik dan semangat. Itu untuk membantu warga kita. Baik, luar biasa sekali Pak ya. Jadi tetap ada support untuk anggota ya Pak ya? Tetap kita support, dari kantor kita sampaikan terus setiap harinya, Bu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Pak Dokter deh. Pak Dokter, dalam menangani kampung tangguh,
metode apa yang digunakan oleh Puskesmas dalam penanganan COVID-19 ini? Ya, dalam hal pelayanan di Kampung Tangguh, kita dari awal telah terapkan metode 3T tadi, ya. Tracing, testing, dan treatment. Nah, setelah kita lakukan tracing dan testing, kita terkonfirmasi dari hasil PCR-nya positif dan pasien tersebut tidak ada gejala sama sekali, kita bisa isolasi mandiri di posko Kampung Tangguh. Nah, apabila dia muncul gejala berat, kita akan evakuasi ke rumah sakit. Karena kalau semua kita evakuasi ke rumah sakit, overload kapasitas rumah sakit kita, tidak mampu untuk menampung jumlah kasus yang ada di lapangan. Makanya hanya kasus-kasus yang bergejala berat akan kita evakuasi untuk penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Kalau pemantauan kesehatannya gimana Pak dari Puskesmasnya mungkin untuk pasien yang sedang diisolasi? Ya, betul. Jadi dari pemantauan harian kita ada tim surveillance yang bekerja di Puskesmas. Kita tugaskan khusus untuk melakukan pemantauan harian untuk perkembangan dan laporan kesehatan dari pasien yang diisolasi tersebut. Bisa metodenya melalui telepon, media, karena kita nggak mungkin langsung berhadapan dengan baju hazmat, itu nanti akan menyebabkan suatu pandangan di masyarakat. Makanya kita lakukan pemantauan dengan media komunikasi untuk menghindari juga terjadinya penularan virus. Penularan ya, berarti melalui media komunikasi selagi masih bisa ya Pak masih ya? Bisa, betul. Berarti tetap ada kesehariannya laporan dari pasien tersebut. Iya, betul. Terkait vaksin Sinovac Pak, apa perkembangan vaksin Sinovac di wilayah Bintan ini? Alhamdulillah untuk kita di Bintan untuk vaksinasi tahap pertama dan kedua sudah selesai dengan berjalan dengan baik. Vaksinnya juga cukup dan tenaga kesehatan yang awalnya ibu menyusui di aturan tidak diberi vaksin, keluar aturan baru, kita berikan vaksinasi dan semua nakes kita alhamdulillah telah divaksinasi. Telah divaksinasi, tetap sehat ya Pak? Alhamdulillah tetap sehat. Adakah bayangan waktu terdekat untuk wilayah Bintan menerima vaksin? Ya, informasi dari pusat kita dari akhir bulan nanti kita akan lakukan penjemputan vaksin untuk tenaga-tenaga publik kita, termasuk TNI Polri, yang berhubungan langsung dengan publik. Bapak kan selaku dari kesehatan nih Pak, vaksin Sinovac masih ada pro dan kontra. Bagaimana di wilayah Bintan, serta bagaimana cara Bapak meyakinkan atau mensosialisasikan vaksin Sinovac di wilayah Bintan? Alhamdulillah untuk di Bintan tidak ada kendala sama sekali. Oh, luar biasa. Iya, alhamdulillah. Jadi dengan sosialisasi dari bidang promosi kesehatan dapat berjalan, bisa meyakini para nakes kita untuk dapat mengikuti vaksinasi. Oke, luar biasa ya. Jadi masyarakat di sini juga cukup menerima Pak ya, bahkan mungkin tidak sabar kali ya? Iya, tidak betul. Sabar, betul. Oke. Baik, terima kasih Pak. Pak RW, Pak Andri Setiawan. Iya Bu. Terkait Kampung Tangguh, bagaimana sistem pengelolaan anggaran untuk masyarakat yang sedang diisolasi di Kampung Tangguh Pak? Baik Bu, terima kasih. Jadi kami untuk pengelolaan anggaran itu sumber dananya memang kami mendapatkan dari swadaya masyarakat langsung Bu. Dari fungsi Kampung Tangguh itu ada beberapa item, salah satunya adalah ketahanan pangan yang orientasinya adalah untuk kita membantu masyarakat kita atau warga kita yang sedang melakukan isolasi mandiri seperti itu Bu. Jadi dengan berbagai sosialisasi maupun edukasi terhadap masyarakat dengan rasa gotong royong dan kebersamaan, alhamdulillah Bu, kami tidak pernah mengeluh berapapun yang dibutuhkan. Jadi alhamdulillah semua kebutuhan yang warga yang terisolasi kami cukup, lebih dari cukup Bu. Jadi kami bahu-bahu secara gotong royong, secara guyup, semua masyarakat kami sudah memahami arti pentingnya Kampung Tangguh itu sendiri Bu. Di Kampung Tangguh ini ada dapur umum ya Pak ya? Ya, ada. Siapa yang terlibat di dapur umum itu? Dapur umum ini memang kita secara struktur mungkin RT lah Bu ya. Di struktur RT ini memang dipantau langsung oleh ibu-ibu RT-nya secara langsung.
Dan juga ada beberapa relawan untuk ibu-ibu khusus untuk yang bersedia mungkin membantu dalam proses memasak dapur umum itu sendiri. Karena sebagai relawan memang kita banyak relawan untuk ibu-ibunya, Bu. Bahkan kami silih berganti untuk proses menyiapkan makanan siap saji. Mungkin hari ini di rumah A, 2 hari kemudian di rumah B, dan selanjutnya. Artinya kita tidak monoton satu dapur umum, tapi kita bisa bergiliran. Artinya kenapa demikian yang kami terapkan, agar supaya kita semua itu bisa bahu-membahu dan bisa memberikan kontribusi lah secara langsung, bisa berkesempatan untuk membantu kepada pasien yang diisolasi, seperti itu, Bu. Luar biasa loh peran Pak RW ini kepada masyarakatnya, sehingga mau menjadi relawan, mau membantu dapur umum, sangat luar biasa. Pemirsa, kita jeda kembali, usai jeda kita akan kembali lagi bersama kami di Kepri Bangkit Lawan Covid. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya, berbicara secara fakta dan akurat, para narasumber yang ahli di bidangnya, mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, Kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya, berbicara secara fakta dan akurat, para narasumber yang ahli di bidangnya, mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan.
Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri Bangkit Lawan COVID dan masih bersama narasumber kami dari Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur. Baik Pak Sekcam, masih semangat? Masih semangat. Di Kampung Tangguh Pak, program-program apa saja yang ada di Kampung Tangguh selain tadi mungkin ada disampaikan oleh Pak RW adanya dapur umum, kemudian ada program apa lagi? Kalau kita berbicara masalah program, Bu Siska, program tadi udah dijelaskan sama pimpinan Puskesmas tadi. Oh ya, Dokter Zailendra ya. Ada 4 tadi, saya ulangi kembali. 1 masalah pencegahan. Pencegahan itu ada 3M ya. Dia memakai masker, mencuci tangan, mengatur jarak. Yang kedua penanganan tadi sudah dijelaskan ada 3T. 3T. Nah, tracing, treatment dulu atau testing dulu? Testing baru treatment tadi. Tracing. Kemudian penanganan juga di situ ada ekonomi dan sosial. Ekonomi dan sosial. Ekonomi tadi kita memberikan bantuan seperti Pak Kapolsek sampaikan tadi bahwa kita ada memberikan bantuan sembako ya dari kecamatan ke kelurahan dan kemudian kelurahan juga ada bantuan-bantuan dari pihak luar, donatur, kemudian kita sampaikan ke pasien yang terpapar COVID. Kemudian ada pembinaan ya Pak Kapolsek, pembinaan tadi sifatnya disiplin lah ya, itu menerapkan bagi yang tidak pakai masker, harus ada sanksi dari yang Perbuk ya, peraturan Bupati. Kemudian masalah keempat pendukung itu kita berbicara data yang dari kelurahan dikirim ke pengelola data di kecamatan. Di situ untuk data ada Pak Lurah, ada tenaga surveillance Puskesmas ya. Kemudian karena itu berbicara masalah data kasus penyakit, jadi Puskesmas akan agak lebih dikedepankan. Iya benar. Kemudian ada dari tenaga Koramil, dari Babinsa ya, Babinsa, Babin Kantipmas juga dari kepolisian. Mereka karena ini lintas apa Pak ya, Bu ya. Kemudian dari Danramil dia dari Koramil mungkin laporkan ke Danramil, mereka online laporan ke pusat Pak ya. Nah, begitu juga di pihak kepolisian ya Bu ya. Kemudian kalau untuk program saya rasa udah Pak Kapolsek sudah menyinggung, pimpinan Puskesmas sudah menyinggung. Tadi insya Allah sudah kita sampaikan semua. Baik, terima kasih. Selama melaksanakan Kampung Tangguh ini Pak, suka duka apa sih yang dirasakan? Sebetulnya kalau kita berbicara suka duka, itu bagian kecil aja Bu. Bagian kecil. Karena gini,
pemerintah Kabupaten Bintan, kalau kita berbicara masalah penanganan COVID ini, katakanlah bantuan-bantuan dari pusat, kemudian yang sifatnya kayak masker, kayak hand sanitizer, kayak desinfektan, itu bersumber dari APBD melalui Dinas Kesehatan dan gudangnya di Puskesmas Kijang. Kemudian yang ada sifatnya dari donatur, katakanlah dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bintan itu melalui BPBD. Kemudian disalurkan ke gugus COVID wilayah 3, saya selaku sekretaris, kita mendistribusikan ke kelurahan-kelurahan yang ada. Tapi kalau saya perhatiin suka dukanya sedikit tentang kalau penyemprotan apa itu relawan yang ada di kelurahan ya. Bahkan kita Kabupaten Bintan khususnya Kecamatan Bintan Timur kita sudah membentuk relawan-relawan yang di tingkat kelurahan ya Pak Lurah ya. Kemudian mereka juga dikasih honor dari pemerintah daerah selama kita menangani COVID. Jadi kita untuk jalan-jalan protokol kita bersama Babinsa atau Babin Kantipmas, kemudian dari kepolisian kita jalan-jalan protokol kita semprot menggunakan damkar, bersama damkar juga ada PMI juga. Kemudian untuk rumah-rumah atau toko-toko ini relawan yang ada di kelurahan. Kemudian untuk berbicara suka dukanya sedikit ini masalah pemakaian masker ya. Pemakaian masker. Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Lurah, ini Pak Dokter juga. Kemudian pemakaian masker ini kadang-kadang masih ada yang lupa. Ya. Masih kurangnya kesadaran. Masih ada yang kesadaran yang kurang. Namun kita tetap dari Polsek, dari Koramil, kita turun ke wilayah-wilayah yang katakanlah seperti di pasar, di toko-toko kita, dan kita instruksikan juga bahwa pemakaian masker, cuci tangan, atur jarak sampai ke toko-toko, dan ada himbauan dari camat kita juga dari kecamatan juga dan tembusnya ke Polsek dan ke Ramil. Kemudian karena saya tadi sekretaris gugus tugas wilayah 3 itu kalau tidak salah kita terima masker tuh lebih kurang sudah hampir 60.000 yang kita sudah bagikan ke masyarakat. 60.000 ya, Kecamatan Bintan Timur. Ya, yang masker dari pusat dan masker dari pemerintah daerah. Harapan saya ke depan ya terutama saya mengucapkan terima kasih kepada katakanlah UPD yang ada di Kecamatan Bintan Timur, terutama Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Dokter, Pak Lurah, dan PMI, Karang Taruna, Tagana juga, ya, mungkin ya Pak RT, Pak RW semuanya, ya kita tetap semangat dalam mengatasi COVID-19 ini. Baik, Bapak Subianto Esos selaku Sekretaris Camat. Kalau harapan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Bintan apa Pak? Bisa disampaikan ke pemirsa TV Kepri? Harapan saya mewakili Pak Camat Bintan Timur, Pak Sofian SE, kepada masyarakat khususnya Kecamatan Bintan Timur, dengan adanya COVID-19 ini kita tetap semangat dan bersama-sama untuk mengatasi COVID-19 ini. Dan kemudian kita tunggu tahap berikutnya untuk mendapatkan vaksinasi. Mudah-mudahan yang sudah kita lakukan menjadi amal baik kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, terima kasih Bu. Pak. Selanjutnya Bapak Lurah, Bapak Rizwan Effendi Nasution, Esos. Apa sih Pak harapan suka duka Bapak serta harapan Bapak mungkin khususnya untuk masyarakat Kelurahan Sungai Lekop Pak? Iya, kalau suka duka Bu, banyak kami sebagai pelaksana di lapangan ini. Ya. Benar sekali. Kami bersama Pak Babinsa, Babin Kaptipmas, ada lembaga-lembaga yang di tingkat kelurahan ini Bu, cukup banyak memang keluhan. Tapi kami laksanakan tugas ini sebagai fungsi jabatan kami Bu, jadi apapun persoalan kemasyarakatan tetap kami laksanakan. Jadi
himbauan kami kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Sungai Lekop, tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi jangan kita lalai, jangan kita lengah karena COVID-19 ini tanpa kita sadari kita bisa terkena gitu Bu. Jadi memang perlu waspada. Pertama yang kita lakukan yaitu dengan memakai masker, terus menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Jadi sehingga mudah-mudahan kita terhindar dari wabah COVID-19 tersebut. Itulah mungkin sedikit himbauan kami kepada seluruh masyarakat kami yang ada di Kelurahan Sungai Lekop khususnya Bu. Tetap patuhi protokol kesehatan. Iya, siap Bu. Baik, terima kasih. Bapak Kapolsek Bintan Timur, AKP Ulil Rahim, suka duka Bapak selama adanya Kampung Tangguh serta harapan Bapak mungkin untuk masyarakat, untuk personil Bapak boleh disampaikan ke pemirsa TV Kepri Pak. Ya, untuk suka duka mungkin ini semangat kita. Jadi kalau seluruh elemen masyarakat, stakeholder masyarakat termasuk dari pemerintahan dengan semangat, berarti kami juga akan semangat lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini adalah kegiatan untuk kita bersama. Dan juga untuk harapan kami ke depan, dengan adanya terbentuknya posko penanganan COVID di tingkat kelurahan dan desa, dengan melibatkan seluruh stakeholder, elemen masyarakat, dan saya optimis pencegahan dan penanganan COVID-19 di wilayah Kecamatan Bintan Timur ini akan semakin berkurang. Kenapa? Karena kita bergerak dari tingkat paling kecil, dari RT, dari RW, dari kelurahan, kecamatan, semuanya bergerak. Tidak hanya petugas-petugas yang melaksanakan kegiatan rutin, tetapi dari masyarakat sendiri juga berperan dalam rangka melakukan pencegahan penanganan COVID-19 di wilayah Kecamatan Bintan Timur ini. Mungkin semakin ke depan, semakin sinerginya kita kuatkan lagi, dan pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung dengan kuatnya sinergitas antara elemen masyarakat yang ada dan dengan instansi TNI Polri berserta dengan kecamatan kelurahan di tingkat kecamatan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya dan Ramil 02 Bintan, Kapten Infanteri Aswandi yang masih tetap terus semangat. Baik Pak, suka duka Bapak serta harapan Bapak untuk mungkin personil serta pesan-pesan Bapak dan untuk masyarakat Kecamatan Bintan Timur. Terima kasih Bu. Untuk suka duka kita di lapangan, otomatis sudah pasti ada. Tapi banyak sedikitnya dan kami yang merasakan di lapangan Bu. Luar biasa. Untuk suka dukanya. Harapannya kami ke depan, semoga permasalahan kita ini, masalah COVID, akan berlalu dan hilang untuk masyarakat kita terhindar dari semuanya wabah penyakit ini Bu. Kami menghimbau sama masyarakat kami untuk kedepannya meningkatkan lagi kesadaran mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan atau diperintahkan dari pimpinan, terutama pemerintah daerah, TNI Polri. Harapan kami ke masyarakat seperti itu, laksanakan prokes kesehatannya. Terima kasih Bu, itu yang bisa kami sampaikan dari Koramil. Untuk kedepannya kami mengharapkan semua masyarakat mematuhi protokol ini. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Kepala Puskesmas Seilekop, Dr. Zailendra. Ya. Suka duka Bapak nih selaku dokter serta harapan Bapak untuk masyarakat. Silakan Pak. Ya. Kalau kami dari kesehatan sebenarnya suka duka itu tetap harus dijalani dengan adanya kekompakan tim di lapangan bersama Satgas di kelurahan, Bapak dari TNI Polri, kita bersama-sama menghadapi pandemi ini. Insya Allah suka duka itu tidak ada. Dan harapan kita ke depannya kasus COVID ini segera usai. Amin. Amin. Nah, yang menjadi kendala di bidang kesehatan hanya satu. Pada saat surveillance melakukan wawancara PE, yang kami perlukan hanya kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi kesehatannya. Itu yang paling penting, kunci dari
penanganan adalah pemberian informasi yang benar kepada petugas kesehatan agar kami dapat cepat dan tepat dalam penanganan COVID di lapangan. Itu saja. Dengan adanya kejujuran masyarakat bisa menangani dengan tepat ya Betul Pak ya. sekali. Baik. Terima kasih. Terakhir Pak RW. Pak Andri Setiawan selaku Pak RW di Kelurahan Sungai Lekop, apa harapan Bapak Pak serta suka duka Bapak deh dulu? Terima kasih Bu. Kalau untuk suka duka kami selaku perangkat RT maupun RW khususnya di RW 7 memang banyak sekali. Tapi kami tetap semangat dan kompak. Apa yang menjadi program, saya kira itu menjadi tantangan bagi kami. Tapi dengan semangat kami, alhamdulillah kami mampu membuat kampung tangguh yang sudah kami jalani sampai saat ini. Terus harapan kami ke depan seperti yang disampaikan oleh Bapak yang ada di depan ini, mudah-mudahan COVID cepat berlalu lah Bu. Amin. Cepat berlalu sehingga seluruh masyarakat kita ini bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan yang terakhir, kami hanya meminta kebanyakan pasien-pasien ini banyak berdampak dari klaster-klaster yang dalam tanda kutip mungkin dari perusahaan-perusahaan. Jadi harapan kami perlu secara inspeksi secara detail bagaimana prokes di setiap perusahaan. Tentunya ini menjadi agar supaya kami bisa terlindungi Bu. Karena banyak sekali masyarakat kita yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi harapan kami sekali lagi kepada Bapak polisian, Bapak dan Ramil, Pak Puskesmas, kita sama-sama meng-cross-check protokol kesehatan di perusahaan-perusahaan karena dengan mereka bekerja di situ banyak sekali yang kami nilai banyak terdampak negatif maupun positif untuk COVID ini Bu. Jadi itu harapan kami selaku masyarakat. Dan yang terakhir juga tidak kalah pentingnya kami mengajaklah kepada rekan-rekan kami RT RW se-Sungai Lekop dalam artian kita sama-sama memerangi COVID-19 ini dengan jalan kita membuat kampung tangguh, kita menyadarkan masyarakat kita secara bersama-sama bergotong royong akan pentingnya kita memutus mata rantai COVID-19 ini. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Bu. Diperkuat protokol kesehatan di setiap perusahaan yang ada. Ya, benar sekali. Baik Pak, terima kasih. Bapak-bapak, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, tetap semangat dalam menjalani pencegahan COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah Kepri bangkit lawan COVID kita bersama narasumber Sekretaris Camat Bintan Timur, Bapak Lurah Sungai Lekop, Kapolsek Bintan Timur, dan Ramil 02 Bintan, Kepala Puskesmas Sungai Lekop, serta RW 007. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri.